Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 218 Serangan Mematikan. Kepala ular itu terangkat dan mendesis kesakitan akibat belati yang menusuk tubuhnya dan ia mengejang beberapa kali sebelum ia tergeletak tak bergerak di tanah. Darah ular itu tumpah keluar dan menyebar menjadi genangan di tanah. Wah! Feng Jiu menghela napas lega, merasakan kekuatan dalam dirinya terkuras habis saat dia terjatuh dan duduk di atas tubuh ular itu. Ular piton raksasa itu adalah binatang iblis kelas 7 dan kulitnya keras dan keras. Saat dia berusaha membunuhnya dengan satu serangan itu, serangan dengan belatinya mengharuskan dia mengeluarkan hampir seluruh kekuatan mistiknya untuk menembus kulit ular itu dan mencapai titik vitalnya yang 7 inci. Melalui pertarungan ini, dia menyadari dengan jelas kekuatan mengerikan dari seorang kultivator Golden Core. Bahwa dia mampu membunuh ular raksasa tingkat 7 ini pada akhirnya hanya karena keberuntungan dan kebetulan semata. Jika ini adalah pertarungan dengan seorang petinju Golden Core, dia akan kesulitan bertahan hidup. Itu sudah mati. Fatih telah disemprot oleh semburan darah dari ular itu dan dia jatuh ke tanah. Dia menatap ular piton raksasa yang sudah mati dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dadanya dengan ketakutan dan berkata, "Oh, milik nenekku. Aku tidak pernah menyangka aku bisa begitu berani. Itu adalah binatang iblis kelas 7. Dan aku benar-benar berlari kembali ke sini." Dan pada saat itu, Feng Jiu yang telah beristirahat sejenak telah mengeluarkan kristal binatang dari perut ular piton raksasa itu. Dia mengangkat kristal binatang itu untuk melihatnya dan melihat bahwa itu adalah kristal binatang dengan atribut angin sebelum dia menyimpannya. Binatang iblis yang berbeda memiliki kualitas binatang yang berbeda dan kristal binatang mereka dapat memberikan para pembudidaya keabadian dengan atribut yang berbeda sambil meningkatkan kekuatan mereka dan karenanya, mereka sangat berharga. Jiu kecil, tahukah kau berapa banyak poin pengalaman yang diberikan binatang iblis tingkat 7 ini padamu? Fatih berkata sambil menelan ludah keras saat ia menatap ular piton raksasa sepanjang 6 meter itu. Berapa banyak? Tanya Feng Jiu. 1000. Ini adalah binatang iblis tingkat 7 yang setara dengan seorang kultivator inti emas, dan konon hanya ada satu ular piton besar di sini. Guruku bahkan telah mengingatkan kita secara khusus, bahwa jika kita bertemu dengannya, kita harus segera melarikan diri. Aku tidak akan pernah menyangka bahwa ia akan dibunuh olehmu. Sambil mengatakan itu, mata si gendut bersinar dengan kekaguman saat dia menatap Feng Jiu. Feng Jiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu hanya kebetulan. Aku hampir saja tertimpa benda itu dan mati. Ayo kita bawa ular piton raksasa ini keluar. Ini adalah daging binatang iblis tingkat 7 dan sangat bergizi bagi para pembudidaya. Selain itu, kulit ular piton akan laku keras jika kita menjualnya karena konon kulitnya bisa digunakan untuk menempa artefak. Baiklah. Feng Jiu menganggukkan kepalanya sedikit. Ular piton raksasa itu telah menimbulkan keributan besar sebelumnya dan diperkirakan semua pembudidaya di dekatnya pasti menyadari kehadirannya. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah menyembunyikan ular piton raksasa itu dan segera meninggalkan tempat itu, atau jika mereka menarik perhatian orang-orang itu dan mereka menjadi serakah, dia kemudian harus terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Oleh karena itu, setelah Feng Jiu menjauhkan ular piton besar itu di tempatnya, dia menunduk menatap pakaiannya yang berlumuran darah dan alisnya berkerut. Aku tahu ada sumber air di dekat sini. Ayo, aku akan membawamu ke tempat di mana kau bisa mandi. Dengan gerakan tangannya yang besar, dia mulai melingkarkan tangannya di bahu Feng Jiu sebagai tanda persahabatan, tetapi ketika dia melihat tatapan Feng Jiu yang menatap lurus ke arah tangannya, Fatih dengan malu-malu menariknya kembali. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan di depan. Hehe. Ucapnya sambil tersenyum malu, berjalan maju untuk memimpin. Dan ketika Feng Jiu melihat celana panjangnya robek oleh ular piton besar yang memperlihatkan daging putih dan berlemak di bawahnya, dia segera mengalihkan pandangannya dan sudut mulutnya berkedut sementara dia berpikir dalam hati, sama sekali tidak ada rasa estetika yang bisa dibicarakan. Dalam benaknya, ia tiba-tiba teringat akan bahu lebar dan kencang milik penguasa neraka, ditambah dengan tubuhnya yang seksi dan seksi. Memikirkannya saja sudah membuat telinganya mulai perih dan ia mengumpat dalam hati, kenapa aku malah memikirkannya? Dan pada saat itu, dia tidak tahu bahwa semenjak dia diam-diam pergi, penguasa neraka itu bertingkah seolah-olah dia terjangkit penyakit cinta, pikirannya sering kali sangat terganggu, kadang-kadang ketika mendengar laporan bawahannya, pikirannya akan melayang dan tiba-tiba tersenyum aneh, yang mana membuat bayangan satu dan serigala abu-abu khawatir tiada henti.